usaha buah tekun hasilnya Pak. Ulet orang gampang nyerah. Intinya antara doa dan ikhtiar bersamaan. Poinnya di situ Mas. Kalau sekedarnya doa tapi ra ikhtiar podo wae. Semono uga nak hanya sekedar usaha tanpa doa podo wae gak dadi Mas. Kudune saling sinkron antara doa dan ikhtiar itu bersamaan. Sudah berapa lama kios ini berdiri? Yang di sini 3 tahun. Yang kedua di mana? Sebelah Sari Rasa. Sebelah Sari Rasa ada rumah makan SPBU PO Haryanto. Satu komplek di situ. Bagaimana bisa punya cabang di sana? Dulu saya dikasih kesempatan untuk jualan di rumah makan itu dengan catatan satu, sholat, kedua, tidak dipungut biaya sepeser pun, melainkan menyantuni anak yatim piatu seikhlasnya. Jadi saya kalau jualan di situ per bulan nggak bayar, taruhlah tempat untuk usaha itu enggak, cuma itu belajar untuk meraih berkah dengan cara memberi santunan kepada anak yatim. Itu. Buahnya ini dari mana saja? Ada lokal maupun impor. Semisal kayak kelengkeng itu kan dari Thailand, yang grade A. Nah, terus yang anggur itu untuk anggur dari Australia juga bagus. Yang lokal ada, semisal kayak jeruk pamelo. Bagaimana cara Anda meminimalisir resiko kerugian? Tiap usaha pasti resiko Mas. Itu udah menjadi ada masuk hitung-hitungan semisal dari modal kita 15.000 terus ditambah sama susutnya barang sama busuk itu yang asalnya modal 15 malah jadinya 17. Nah setelah itu 13 kita terserah mau ambil berapa. Jadi nggak gampang lah, soal itu gampang lah, soal bentuk kerugian susut barang busuk itu bisa diatasi gitu. Apa kesulitan dalam perjualan? Dunia buah itu gampang-gampang sulit sih Mas. Kalau mau dibuat sulit ya nyatanya kadang gampang, mau dibuat gampang nyatanya sulit. Semisal kayak kita nggak bisa nyalain cuaca, prediksi kita bulan 4 dan 5 kan cuaca kan panas ya kan, tapi kenyataannya enggak ya, itu mempengaruhi di omset atau di penjualan itu pasti. Terus yang kedua yaitu tadi gimana ya, kadang buah itu gampang dan sulit banget kadang dianalisa Mas. Gitu Mas. Bagaimana cara Anda mengatasi cuaca yang tidak menentu? Itu kita kulakan buah yang lumayan tahan lama, semisal kayak semangka, kayak anggur itu sebenarnya tahan lama Mas. Apel, pir, tapi yang rawan itu saya kurangi. Semisal kayak tes itu kan rawan, lengkeng juga rawan, itu saya kurangi Mas. Misalnya kalau kita nggak jeli memilah buah untuk urusan cuaca itu repot juga Mas. Jadi itu misal semangka itu kan bertahan beberapa hari, apel, terus jeruk dan lain sebagainya. Apakah dulu sudah sebesar ini? Belum ya, semua usaha kan pasti rintisan Mas. Kalau instan itu nggak mungkin, kalau instan itu hasilnya endingnya itu kurang, tapi kalau usaha rintisan dari nol, benar-benar nol, itu insya Allah beda lah hasilnya. Buahnya disuplai dari mana saja? Ada yang dari Surabaya, Semarang, Jogja, Jakarta, di Kendal sini. Nah, itu ya pertama kali teman Mas, terus kami menjalin mitra dengan teman itu baik, terus bisa diajak untuk bermitra kerjasama, bahkan kayak saudara sendiri. Kayak saudara, misal kadang kita kulakan uang kurang, paling kurang sedikit nggak apa-apa Mas, yang penting
jalan itu gitu. Oh, Jadi kami terapkan antara tempat usaha saya dengan pihak gudang itu nggak cuma hanya bermitra tapi kayak kayak berkeluarga, jadi saling bersinergi untuk mencari rezeki. oh gitu. Jadi misal dia dari gudang itu 15.000 nyampe di jenengan naik dikit gitu ya. Ya, yang terpenting usaha itu dari pihak saya maupun dari pihak teman itu nggak salah rugi mas. Ya. Rugi gimana caranya? Satu, menjaga kualitas barang. Kedua, berkomitmen lah, nggak saling merugikan satu sama lain. Semisal kayak saya beli, saya pesan A, kualitas bagus, tapi yang dikasih kualitasnya kurang bagus, lah itu kan udah merusak, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah dengan teman-teman saya, bermitra dengan teman-teman saya berjalan dengan baik. Sampai berjalan berapa tahun ini? 3 tahun ada. 3 tahun. Tapi yang di Leri udah lama, terus di sini berjalan sekitar 3 tahunan lah. Jadi pertama gimana? Di Waleri apa di sini? Di Leri, Pertama di Leri udah lama, terus buka cabang ya, intinya kayak biar tambah usaha lah, Iya, betul. tambah usaha tambah rezeki. Ini tepatnya di Jalan Cipiring Gemuh, Kabupaten Kendal, terus tepatnya itu di Desa Andes, atau bisa lebih dikenal kios buah semesta alam jaya. Kang Kavi itu insya Allah di beberapa grup pada tahu mas, khususnya di komunitas-komunitas di Kabupaten Kendal itu ada. Itu saya sering kadang nggak promosi, enggak, cuma sifat saya kan hanya perkenalan. Perkenalan itu kan sifatnya penjajakan. Ayo bareng-bareng kita saling mengenal satu sama lain. Anda penjual ini, saya penjual ini, gitu. Melayani COD enggak? COD itu sebenarnya potensi mas, potensi itu banyak permintaan. Pada saat itu saya ada matoa, ada buah lei itu kan, terus buah yang lainnya itu ya, cuma waktu saya nggak cukup. Semisal kayak pagi kita buka kios jam 8 sampai jam setengah 3 saya pulang, istirahat. Setelah asar persiapan kita buka yang di Leri. Jadi waktu untuk COD itu nggak ada, aslinya permintaan banyak mas, untuk COD itu banyak, tapi ya itu tadi maaf nggak kesampaian lah karena waktu. Bisa nggak pemula kerjasama dengan Anda, Pak? Kalau saya gini mas, mendingan saya kasih ke tempatnya daripada ngambil dari saya. Kenapa gitu? Karena itu Gini mas, langsung dari gudang. kalau saya sama teman, prinsip saya yang terpenting ilmu manfaat. Kalau ilmu manfaat enak mas, kita jalan tuh enak dibanding kalau sampean mas saya pengen usaha kok ngambil dari sampean mas, itu sebenarnya saya untung mas, Iya, benar. tapi di hati saya itu kurang seret mas. Mendingan saya kasih ilmunya, ini loh tempatnya seperti ini, lah itu tujuannya apa? Satu, manfaat, ya kan? Terus meminimalisir rasa kecurigaan. Wah nanti Kang Kavi kok badan ini sami ini, kan mending langsung tahu kayak ngerti ke tempat gudangnya, saya kan lepas. Apakah ruko ini ngontrak? Ya, saya di sini sifatnya kontrak mas, nggak apa-apa, yang penting berjalan. Wah, itu mantap gitu mas. Udah berani kontrak berarti udah yakin dengan penjualan ini. Oh iya pasti mas, kita yakin juga. Kalau kita hanya bermodal untuk berani, tapi kalau nggak yakin sama aja bohong. Ya yakin bahwa kita tuh mampu, yakin bahwa kita tuh bisa. Kalau kita nggak yakin, percuma mas. Bagaimana cara untuk pemula memilih lokasi jualan? Ada standar sendiri mas, untuk usaha buah itu ada standar sendiri. Minimal satu, dekat jalan raya, itu harus, ya kan? Minimal kita kalau dekat jalan raya kan barang bisa gampang dikenal, gampang dijangkau kan gitu. Terus yang kedua, mendekati pertigaan atau perempatan. Orang kalau naik sepeda motor atau mobil mendekati pertigaan atau perempatan kan lambat. Nah dari situlah kita harus bisa menarik pembeli. Gimana caranya bisa untuk beli? Minimal kan, oh ya di situ ada kios buah dikenal, terus
berjalan. Itu ada beberapa trik untuk apa namanya, standar untuk mendirikan kios buah. Nah, nggak sembarang, Mas. Biasa saya ngomong sewa tanah, terus persyaratan gini-gini, ya udah itu berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Itu sekali langsung dapet ini tempatnya. Iya. Ya, pertama tetap survei, Mas. Iya. Survei, oke, terus setelah itu langsung kita eksekusi. Tips untuk pemula yang ingin berwirausaha. Harus kreatif. Dan- Kalau kan kita zaman, kalau dulu dengan sekarang beda lah. Zamannya anak muda dulu dengan sekarang itu beda. Iya. Anak muda dulu itu hampir pendapatan dari orang tua, ya kan? Tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu tuntutan bahwa zaman anak muda ingin gaya seperti ini, ingin mandiri, itu ya kembali kepada anak muda itu sendiri. Kuncinya salah satunya kreatif, Mas. Kalau nggak kreatif repot sih. Misal dia kuliah tapi dia kreatif, terus berusaha online, Iya. nah itu kan bisa mendapatkan pundi-pundi. Jadi saran saya untuk anak muda kreatif. Kalau nggak kreatif jangan harap untuk bermimpi menjadi seorang pengusaha yang sukses, itu mustahil kayaknya. Mantap, mantap, mantap. Gitu.